Hai Yud, wow seneng banget rasanya ketemu lagi sama kalian. Even hari ini kita online service ya. Tapi teman-teman semua sekarang udah menuju ke akhir tahun nih. Apa yang teman-teman kira-kira udah resolusikan di tahun 2024 di awal tahun kemarin? Terus kira-kira berapa banyak yang akhirnya terjadi sepanjang tahun 2024? Well teman-teman semua, gue percaya mungkin ada yang resolusinya yang nggak terjadi, ada yang terjadi. Mungkin yang di awal pengen diet, pengen olahraga, tapi di tengah mulai turun, mulai males-males. Tapi teman-teman, masih ada tahun depan, yuk kita bangkit lagi, mulai lagi. Nah makanya gue mau menutup tahun ini dengan satu buah khotbah yang gue kasih judul Facing Tomorrow. Sama-sama ketikkan yuk, Facing Tomorrow. Teman-teman semua ngomongin tentang menghadapi hari depan, kita tuh nggak ada yang tahu ke depan tuh apa yang terjadi. Tapi satu hal teman-teman semua, kita boleh punya resolusi, kita boleh punya rencana, tapi teman-teman selalu percaya bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. So, kita mau tahu apa sih strateginya untuk kita bisa menghadapi hari depan. Teman-teman, kalau kita udah belajar sepanjang tahun ini, jangan pakai cara yang sama untuk hasil yang berbeda. Kalau kita pengen mendapatkan hasil yang berbeda, ya pastikan caranya juga kita improve. Caranya juga kita berbeda juga. Jangan pakai yang sama lagi. Karena kita udah tahu hasilnya juga pasti sama-sama aja. Jadi tahun 2025 kita mulai hadapin dengan cara yang baru. Oke? Yuk sama-sama kita belajar. Ada 3 hal teman-teman semua. Gimana caranya untuk facing tomorrow. Kita buka Yesaya 27 ayat 8 sampai yang ke-11 ya. Nah, di sini gue bakal pakai versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Nah, Yesaya 27 ayat 8 sampai 11, dia berkata demikian. Bangsa atau kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar akan kuhukum dengan peperangan, kelaparan, dan wabah penyakit, sampai akhirnya bangsa itu takluk kepadanya. Janganlah mendengarkan nabi-nabi atau siapapun juga yang melarang kamu takluk kepada Raja Babel. Walaupun mereka mengaku telah menerima petunjuk dari mimpi, roh-roh halus, atau dengan memakai kekuatan gaib. Mereka menipu kamu sehingga kamu dibawa jauh dari negerimu. Aku akan mengusir kamu dari negerimu dan kamu akan binasa. Tapi bangsa yang mau takluk dan mau mengabdi kepada Raja Babel akan kubiarkan tinggal di tanah airnya sendiri dan bercocok tanam di situ. Aku Tuhan telah berbicara. Teman-teman, ada 3 strategi how kita bisa menghadapi facing tomorrow. Gimana kita menghadapi hari ke depan? Yang pertama, percaya. Percaya apa? Percaya Tuhan berdaulat. Yuk ketikin bilang Tuhan yang berdaulat. Di ayat 8 tadi berkata demikian. Bangsa atau kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar akan kuhukum dengan peperangan, kelaparan, dan wabah penyakit. Sampai akhirnya bangsa itu takluk kepadanya. Teman-teman semua, konteks dari pasal ini ngomongin tentang apa? Bangsa Israel yang akan dibawa ke pengasingan di Babel. Teman-teman, kalau kebawa ke pengasingan, itu tuh bukan tempat yang menyenangkan. Bukan ketika Tuhan mau bawa kita ke Dufan, mau bawa kita ke Disneyland dan lain sebagainya, tempat-tempat yang di dalam bayangan kita tuh adalah tempat yang menyenangkan. Tapi hal yang menariknya, Tuhan ternyata malah pengennya membawa kita ke Nebukadnezar untuk tunduk kepada Nebukadnezar. Itu kan jadi pertanyaan. Contoh sederhananya deh, di sini siapa waktu kecil gak suka sama sayur? Ada? Pasti ada kan? Ada gak momen-momen dimana kamu dipaksa sama mama kamu? Ayo, kamu tuh harus makan brokoli, makan wortel, makan apa lagi? Labu mungkin, or anything else. Teman-teman, kira-kira secara POV-nya kita nih, si anak-anak kecil itu, kita bakal seneng atau enggak? Enggak ya. Tapi teman-teman semua, orang tua kita ngasih brokoli dan sayur itu untuk apa? Untuk ngebunuh kita enggak? Enggak. Nah sama teman-teman semua. Mungkin secara POV kita ke depan tuh atau Tuhan mau bawa kita ke sesuatu yang kayaknya kok menakutkan ya? Kok kayaknya nggak sesuai dengan ekspektasi saya ya? Kok nggak sesuai dengan bayangan saya lah? Tapi teman-teman satu hal yang kita harus percaya. Tuhan itu maha benar. Tuhan itu yang berdaulat. Even buat kita kayaknya nggak baik. Tapi di mata Tuhan dia rencananya selalu membawa pada kebaikan. Teman-teman semua, apa yang akan terjadi ke depan tahun 2025 kita nggak ada yang tahu. Berita banyak ngomong katanya tahun 2025 akan jauh lebih gelap lagi. Hey,
Kalau kita balik lagi ke belakang, 2023, 2024, apalagi 2020, 2021, 2022. Banyak sekali orang yang berkata, tahun yang gelap, tahun yang sulit, tahun resesi. Tapi hari ini, kamu bisa masuk ke tahun 2025. It's only by His grace. Hanya karena kasih karunia. Itu ngomongin apa? Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena ada Tuhan yang berdaulat. Percayalah, kamu bukan menyembah Tuhan yang mati. Kamu bukan menyembah Tuhan yang selalu salah. Tapi kamu menyembah Tuhan yang hidup dan Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Yang kedua, teman-teman semua, kita harus percaya bahwa Tuhan yang benar. Ayat 9 berkata demikian, janganlah mendengarkan nabi-nabi atau siapapun juga yang melarang kamu takluk kepada Raja Babel. Walaupun mereka mengaku telah menerima petunjuk dari apa? Dari mimpi, roh-roh halus, atau dengan memakai kekuatan gaib. Teman-teman, di akhir zaman, di dalam Wahyu dikatakan banyak sekali nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Contohnya apa sih? Yang selalu menyenangkan pendengaran kita, telinga kita, hati kita. Teman-teman, kalau banyak orang bisa berkata bernubuat dengan memakai nama Tuhan, jangan langsung ditelan. Alkitab berkata untuk ujilah segala sesuatu. Teman-teman harus percaya bahwa hanya Tuhan yang benar. Benar, kita perlu mendengar para pemimpin-pemimpin rohani kita, mentor kita, dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kita mendengarkan secara membabi buta. Tapi kita harus tetap uji segala sesuatu. Orang yang ngomong di depan ini adalah tetap manusia yang terbatas. Tetap saya juga berusaha untuk cari yang terbaik, cari hati Tuhan, berpuasa sebelum menyiapkan firman ini. Cari kira-kira disiapin dengan baik-baik. Tapi teman-teman semua, hari ini zaman makin maju. Kamu bisa dengerin khotbah bukan hanya di Battle Youth doang, tapi di YouTube kamu bisa cari 1001 pengkhotbah yang kamu mau, tema yang kamu mau, dan lain sebagainya. Tapi tetap kamu harus percaya satu hal, Tuhan yang benar. Even ya tahun 2025, apapun yang nanti kamu akan hadepin, dan siapapun yang akan ngomong sama kamu, itu keputusannya di kamu. Dia bisa, orang lain bisa ngomong banyak hal kepada setiap kita. Tapi filternya hanya ada satu, yaitu hati kita. Makanya kita gak bisa kontrol orang lain. Kita gak bisa kontrol lingkungan kita. Tapi kita bisa kontrol hati kita. Kita mau tetap percaya sama Tuhan atau kita mau terlena. Ngelihat orang yang mungkin ngomong, saya dapat dari mimpi. Saya dapat pendengaran dari Roh Kudus. Memang Tuhan bisa berkata lewat mimpi. Tuhan bisa berkata lewat Roh Kudusnya. Tuhan bisa ngomong secara pribadi lewat hati kita. Bahkan lewat orang-orang yang Tuhan kirim ataupun lewat bacaan-bacaan. Tuhan bisa ngomong dengan segala sesuatu. Even keledai pun Tuhan bisa pakai untuk ngomong loh, untuk Bileam. Tapi teman-teman, satu hal, uji segala sesuatu. Teman-teman ingat visinya Battle Youth. Melahirkan, Battle Youth menjadi rumah yang melahirkan apa? Pemimpin muda yang apa? Yang kuat. Kuat tuh apa sih? Bukan kuat secara fisik. Bukan ototnya secara jasmani aja yang kuat. Tapi otot rohaninya kuat. Otot rohaninya kuat tuh gimana? Kalian berpegang sama yang namanya kebenaran. Pada yang namanya firman Tuhan. Jadilah anak-anak muda yang suka untuk dengerin firman. Yang suka menggali firman. Teman-teman, zaman tuh makin edan. Taman Eden udah berubah menjadi Taman Edan. Kita tuh udah ada di satu dunia yang benar-benar sudah rusak. Jadi jangan biarkan kehidupan kita jadi anak-anak muda. Ya udahlah, ngikut ngeflow aja kok. Udahlah kok, jangan terlalu strict banget. Enggak, teman-teman. Tapi kita harus belajar jadi anak-anak muda yang kuat untuk percaya sama Tuhan yang benar. Tuhan ngomong sama bangsa Israel, jangan percaya, jangan terlena dengan apa? Dengan mimpi-mimpi, dengan roh-roh halus, dengan kekuatan gaib. Di TikTok aja sekarang kalau kita lihat, udah ada baca aura. Kok aku gak percaya aura? Aku percaya zodiak, ya sama aja, gak boleh. Oh aku percayanya sio kok, ya sama, gak boleh. Jangan sampai kamu, oh tahun 2025 ini tahun apa ya? Tahun monyet, ular atau apa? Aduh, aku kelinci. Kalau tahun depan ular, aduh gak bisa nih aku dimakan. Enggak, teman-teman semua. Jangan percaya sama yang gitu, oke? Tapi tetap percaya Tuhan yang benar. Yuk ketikin sekali lagi, Tuhan yang benar. Mantap.
Tadi yang pertama, Tuhan yang berdaulat. Kedua, Tuhan yang benar. Dan yang ketiga, yang terakhir, strategi kita untuk menghadapi hari depan adalah Tuhan yang pelihara. Percaya Tuhan yang pelihara. Yuk ketik Tuhan yang pelihara. Di ayat 10-11 berkata demikian. Mereka menipu kamu sehingga kamu dibawa jauh dari negerimu. Aku akan mengusir kamu dari negerimu dan kamu akan binasa. Tapi bangsa yang mau takluk dan mau mengabdi kepada Raja Babel akan kubiarkan tinggal di tanah airnya sendiri dan bercocok tanam di situ. Aku Tuhan telah berbicara. Teman-teman semua, ingat tadi yang di awal. Bangsa Israel ini lagi mau dibawa ke pengasingan sama Raja Babel, Raja Nebukadnezar. Tapi yang menjadi hal yang anehnya tanda kutip di pikiran kita, di POV kita manusia yang terbatas ini. Kok Tuhan membiarkan bangsanya sendiri, yang bangsa yang katanya dicintai, kok mau untuk ditaklukkan oleh bangsa lain? Tapi teman-teman semua, apa yang buruk di mata kita, apa yang menurut kita itu satu hal yang gak menyenangkan, Tuhan sanggup ubahkan menjadi cara Tuhan menunjukkan kebesarannya. Tuhan selalu memelihara kita di setiap season hidup kita. Tuhan yang berkata bahwa Dia akan memegang tangan kanan kita dan tidak pernah melepaskan kita. Teman-teman, apakah kita sepercaya itu juga sama Tuhan? Kalau Tuhan yang pelihara kehidupan kita. Teman-teman, Daud dia bisa bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia yang membaringkan aku. Teman-teman, Dia yang berkata juga, walau 1000 rebah di kanan, 10.000 rebah di kiri, aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Hey guys, jadilah anak-anak muda, pemimpin muda yang kuat. Kuat dengan imanmu bahwa Tuhan yang pelihara. 2025 saya nggak mendoakan sesuatu terjadi yang buruk dan lain sebagainya. Tapi dalam hidup segala sesuatu bisa terjadi. Gak usah cari masalah, masalah pasti akan datang. Emang masalah akan berlalu, tapi masalah pasti berlalu lalang. Selama kita di dunia, gak ada orang yang hidup di luar masalah. Kehilangan kos kaki pagi-pagi aja, itu udah masalah. Tiba-tiba ban bocor, itu udah masalah. Tapi tetap percaya, Tuhan yang pelihara. Jadilah anak-anak muda yang kuat teman-teman semua. Battle Youth, tahun ini kita bisa lewatin. Itu semua karena Tuhan. Tuhan yang pelihara kita sepanjang tahun 2024. 2025, berita mau ngomong apa, apapun yang mau dikatakan, jangan langsung diimani. Memang itu ada realita, tapi imanmu itu adalah kebenaran. Janjinya Tuhan. Pegang Tuhan. Kalau nanti di saat-saat 2025, Tuhan izinkan sesuatu yang mungkin di mata kita tidak menyenangkan. Kembali lagi lihat firman. Bahwa Tuhan yang akan pelihara. Bangsa Israel di tengah-tengah penjajahannya. Di tengah-tengah pengasingannya. Dikatakan apa tadi di ayat 11 ya. Dia berkata, akan kubiarkan tinggal di tanah airnya dan bercocok tanam di situ. Kalian bayangin, bangsa Israel bisa bercocok tanam ketika mereka lagi di bawah penjajahan, di bawah pengasingan. Teman-teman, 2025 jangan dihadapi dengan takut, tapi dihadapi dengan iman. Hari ini kita dapetin 3 strategi supaya kita bisa menghadapi hari depan. 1, Tuhan yang berdaulat. Percaya Tuhan yang benar. Percaya Tuhan yang pelihara. Saya mau tutup khotbah hari ini, online service ini, dengan satu kesaksian kehidupan saya pribadi waktu sepanjang tahun 2024. Teman-teman, kalau kalian tahu, this is the first time gue jadi ketua Battle Youth. Bukan hal yang sangat mudah buat saya pribadi. Jangan banyak sekali hal-hal yang menurut saya itu sangat menakutkan buat saya. Tapi sepanjang tahun 2025, saya bisa melihat bagaimana Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang benar, Tuhan yang pelihara. Kalau hari ini saya ada sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan izinkan yang gak pernah saya bayangkan. Tuhan bawa lagi pada titik terendah kehidupan saya. Tuhan bawa lagi pada momen-momen atau lingkungan-lingkungan yang gak menyenangkan buat saya. Tapi saya sekarang di akhir tahun 2024, saya bisa melihat it's only by His grace. Kalau Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang mempersiapkan kita. Ingat, saya diingetin banget bagaimana segala sesuatu tuh orang lain bisa rancangkan untuk kejahatan.
tapi Tuhan merancangannya untuk membawa damai sejahtera. Hari ini teman-teman, masuki 2025 dengan sebuah harapan. Masuki 2025 dengan sebuah iman. Masuki 2025 bukan hanya sekedar resolusi belaka, tapi masuki 2025 dengan satu progres, untuk kita bisa progres bertumbuh di dalam Tuhan lebih lagi. Kamu yang mungkin belum pernah Bikom, ayo mulai masuk Bikom. Saya bisa ada karena ada keluarga Bikom saya yang support, yang selalu kasih encourage, yang selalu mendengarkan saya. Mereka mungkin nggak bisa kasih jawaban-jawaban yang menyenangkan ataupun jawaban atau meresponi. Tapi ketika saya ada di sana, saya cerita apa yang saya hadapin di titik terendah saya. Kehadiran mereka, ke-availabelan mereka, itu membuat saya merasa saya punya orang-orang yang luar biasa. Kamu yang mungkin tahun ini bolong-bolong ke Bethel Youth, yuk mulai ke Bethel Youth. Kita menyembah Tuhan bareng-bareng, kita dengerin firman Tuhan bareng-bareng. Saya percaya satu hal, orang yang hidup ada di dalam hadirat Tuhan, bukan hanya dia tahu tentang knowledge. Kita semua hari ini tahu 3 strategi tadi untuk percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang benar, Tuhan yang pelihara. Tapi jangan hanya biarkan itu menjadi informasi, tapi biarkan itu yang mentransformasi hati setiap kita, teman-teman semua. So hari ini, jadilah anak-anak muda yang mau untuk memimpin. Untuk apa? Untuk memimpin generasi kamu, sehingga melahirkan banyak anak-anak muda yang lain. 2025 saya percaya ketika kamu pegang 3 hal ini, percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang benar, Tuhan yang pelihara, kamu bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai dan memakai kehidupanmu menjadi luar biasa. Amin. Yuk ketikin di bawah di kolom komen, amin. Yuk sama-sama kita tutup ibadah hari ini dalam doa. Setelah ini mungkin teman-teman akan holiday, akan sama-sama pergi sama keluarganya. Please jangan main HP, nikmatin momen kalian sama keluarga, nikmatin momen kalian sama papa mama atau kakak adik, saudara dan lain sebagainya. Main HP, dari kemarin kita main HP terus. Tapi yang sekarang please, momen liburan ini, long holiday ini, udah matiin dulu HP-nya, kerjaannya tutup dulu, come on. Nikmatin quality time sama keluarga. Yuk sama-sama kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami udah dengerin firman-Mu, kami udah dikuatkan, kami udah diperlengkapi untuk menghadapi tahun 2025. Kami bersyukur bagaimana Tuhan menyertai kami sepanjang 2024. Kami percaya Tuhan 2024 bisa kami hadapin bukan karena kami kuat, tapi karena Tuhan yang kuatkan setiap kami. Thank you Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu akan terus menyertai kami hingga tahun 2025. Aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan di balik layar mereka masing-masing Tuhan. Aku berdoa ada Roh Kudus yang menguatkan hati mereka, yang mengubahkan hati mereka, yang membentuk hati mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin muda yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, hamba-Mu selesai untuk berbicara, tapi aku percaya Roh Kudus-Mu yang akan memeteraikan. Sementara kami akan melanjutkan aktivitas kami, yuk teman-teman semua dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu sebagai tanda kau memerlukan berkat Tuhan. Biarkan hari ini pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh yang Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you all.